pada pagi hari ini untuk mempresentasikan mengenai penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kelistrikan pada Penguraian Sampah Organik oleh Laba BASF dalam menentukan kualitas dan kuantitas hasil fermentasi. Nah, yang pertama, latar belakang penelitian kami. Kenapa sih kami melakukan penelitian kami? Jadi kami melakukan penelitian kami karena kami prihatin dengan keadaan sampah organik yang menumpuk. Sampah organik, menurut data KLHK tahun 2022, sampah organik yang menumpuk di Indonesia mencapai 68,7 juta ton per tahun dan didominasi oleh sampah rumah tangga. Tentu saja menumpuknya sampah organik ini menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan. Contohnya adalah gas metana yang dihasilkan oleh sampah organik itu sendiri. Kemudian kami sebagai peneliti berusaha untuk mencari solusinya. Dan kami pun tertarik dengan adanya maggot BASF. Maggot BASF itu beracun yang ukurannya itu sangat kecil, tapi ternyata memiliki banyak manfaat untuk menguraikan sampah organik. Maggot BASF sendiri dapat menguraikan sampah organik 2-3 kali berat tubuhnya dalam waktu 24 jam dan dapat mendekomposisikannya menjadi pupuk organik selama 19 hari. Tapi menurut kami proses 19 hari itu merupakan proses yang cukup lama. Maka dari itu kami sebagai peneliti tertarik untuk mempercepat prosesnya dengan mengalirkannya dengan arus listrik, dengan harapan dapat mempercepat dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil fermentasi sampah organik dan juga biokonversi oleh maggot BASF itu sendiri. Selanjutnya, metodologi yang kami gunakan adalah kelistrikan, lebih tepatnya arus listrik konstan. Otak ini merupakan sumber arus konstan yang mengalirkan arus listrik konstan dilambangkan dengan IC ke dalam media dilambangkan dengan IX. IC dan IX misalnya sama, dan hal ini sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama, di mana arus listrik yang masuk ke dalam suatu rangkaian listrik keluarnya besarnya sama. Kemudian yang berada di dalam kotak yang ini merupakan medianya dan itu merupakan resistansi yang terjadi di dalam media. Untuk yang warna ungu sendiri ini melambangkan resistansi dari sampah organik. Tetapi karena kepadatan dari bagian-bagian sampah itu berbeda-beda, maka kami lambangkan dengan notation yang berbeda. Seperti yang di sini itu RS1 dikali T dan di sini RS3 dikali T. Kemudian yang warna merah ini melambangkan resistansi yang terjadi pada maggot. Dan yang garis-garis kuning ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi juga untuk resistansinya, tetapi faktor-faktor yang dari luar. Dan kami anggap sebagai ceteris paribus. Nah, untuk selanjutnya, proses penelitian yang kami lakukan. Jadi untuk proses penelitian yang kami lakukan, kami melakukan 2 kali penelitian dengan 5 periode, di mana masing-masing periode itu menggunakan arus konstan dengan besaran yang berbeda, yaitu arus 1 mA, 3 mA, 6 mA, 9 mA, dan juga 12 mA. Dan kami menggunakan 6 media yang berbeda, yang di sini ada serindil kambing, di sini akar kadaka, ini kokopit atau sabut kelapa, yang di sini ada kulit pisang, di sini sekam bakar, dan juga di sini ada andam pakis hutan. Jadi di sini arus listrik mengalir dari arus listrik konstan mengalir dari instrumentasi DEQ menuju medianya dan ditancapkan dengan 2 elektroda. Kemudian dari proses tersebut kami mengambil data berupa data beda potensial. Data beda potensial ini ditunjukkan oleh instrumentasi DEQ tadi. Lalu peneliti ambil dengan jarak waktu 12 jam setiap sehari selama 10 hari. Untuk menganalisis lebih jauh mengenai pengaruh kelistrikan yang terjadi dalam media, peneliti menganalisis perubahan resistansi pada media dengan cara membagi arus listrik konstan dengan beda potensial. Hal ini sesuai dengan hukum Ohm, di mana beda potensial adalah arus listrik yang dikali dengan resistansi. Karena
arus listriknya konstan, maka pola grafik yang dihasilkan oleh beda potensial dan resistansi itu mirip. Lalu untuk menganalisis lebih jauh mengenai pengaruh listrikannya, peneliti memutuskan untuk menganalisis energi yang diserap oleh media dengan mengalihkan beda potensial dengan arus konstan, sehingga peneliti dapat menemukan data disipasi daya atau energi yang diserap oleh media. Pengaruh kelistrikannya, proses fermentasi dapat menjadi lebih cepat, lalu proses biokonversi oleh maggot BASF dapat menjadi lebih cepat juga. Nah, energi yang diserap oleh maggot bisa mengaktifkan enzim yang ada di dalam maggot, sehingga maggot menjadi lebih aktif dalam memakan sampah organik. Kemudian, arus yang paling tepat menurut kami merupakan arus 6 mA. Karena pada arus 6 mA tersebut, prosesnya menjadi lebih cepat dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil fermentasi. Sementara untuk arus 1 dan juga 3 mA belum dapat mempercepat proses biokonversi oleh maggot dan juga fermentasi sampah organiknya. Tetapi untuk arus 9 dan 12 mA memang dapat mempercepat prosesnya. Tetapi karena media tidak dapat lagi menyerap energi karena kapasitasnya sudah mencapai batas, maka proses fermentasi sampah organik dan juga proses biokonversi oleh maggot menjadi tidak sempurna. Maka dari itu peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa kelistrikan dapat mempengaruhi resistansi pada proses fermentasi media sampah organik dan juga biokonversi oleh maggot BASF. Dengan analisis data disipasi daya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini berisi reaksi-reaksi energi. Kualitas dan kuantitas hasil fermentasi sampah organik dan biokonversi oleh maggot dapat dipengaruhi oleh kelistrikan. Yang dalam penelitian ini kami menggunakan arus listrik konstan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Kami kembalikan lagi kepada MC ataupun moderator. Baik, terima kasih. Presentasi hari ini sudah jauh lebih baik dari latihan kemarin. Dan monggo dipersilakan Bunda Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan untuk anak-anak kita. Terima kasih Bu Andri. Anakku yang luar biasa. Mau tanya nih, adakah perbedaan istilah antara maggot BASF dengan maggot? Karena saya lihat tadi ada kalian menggunakan maggot BASF, tapi ada kalian menggunakan maggot saja. Apakah itu sama saja atau sebaiknya supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda? Itu bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Hafiz. Jadi yang akan masuk di penelitian ini semuanya adalah maggot BASF. Tetapi memang ada perbedaan antara maggot biasa, belatung biasa, ataupun maggot BASF atau belatung dari lalat black soldier fly ini. Jadi belatung yang dari lalat black soldier fly ini lebih bersih. Bahkan bakteri yang terkandung di dalam maggot ini lebih sedikit daripada bakteri yang ada di tangan kita. Dan juga memang maggot BASF ini dapat mendekomposisikan sampah organik menjadi pupuk organik. Dan pupuk organiknya ini bahkan lebih bagus daripada pupuk kandang. Jadi memang berbeda daripada maggot biasa. Sekian, apakah ada lagi? Konsistensi penulisan. Ya, maksudnya konsistensi penulisannya deh. Oh iya. Ya, misalnya dalam slide yang ini saja, di atas ada BASF, di bawah tidak. Itu apakah memang sesuatu yang berbeda atau bagaimana? Oh iya. Ya, Oke, terima kasih atas koreksinya, Bang. Mungkin kami lupa menulis BASF-nya. Terima kasih, Bang. Baik, Bapak Ibu masih ada ajar dulu, kok ajar dulu. Orang awam. Terima kasih. Tadi pertanyaan yang mungkin juga bagus dan jawabannya juga bagus karena
nanti dipelajari lagi tentang apa peran apa sebenarnya maggot BSF itu ya. Lebih lagi di referensinya ditambah lagi. Tadi jawabnya udah bagus. Jadi memang ada maggot yang misalnya lalat biasa itu ya, dia tidak akan bisa menguraikan sampah dengan baik. Apalagi sampah yang di sekitar kita yang itu sulit ya. Biasanya hanya pada hajat BAB itu bisa hidup di misalnya halal hijau dan sebagainya itu bisa. Nah dari kali ini makanya perlu ditambah. Kenapa dia mampu menguraikan sampah dengan baik, sampah organik? Maka sekarang banyak peternakan BSF ini, maggot ini populer sudah. Jadi Profesor Jasrin yang sudah saya tampilkan ke kamu itu dia punya ternak burung dan ternak ayam. Itu dia hanya mengumpulkan sampah organik dan di situ tinggal ngambil aja makanan untuk si ternaknya, maggot. Cepat berkembang dan sampahnya habis. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kamu menyebutkan kualitas dan kuantitas fermentasi. Tolong dijelaskan. Itu perlu nanti dijelaskan ya, apa itu hasilnya mempengaruhi kualitas dan kuantitas fermentasi. Untuk kualitasnya itu ya yang bisa dilihat prosesnya jadi lebih cepat, maksudnya jadi lebih lanjut. Kalau untuk kuantitasnya sebenarnya itu nilai dari resistansi dan disipasi dayanya. Untuk yang presentasi ini tidak ditambahkan, tapi yang di makalah ada. Jadi di sini ada nilainya. Nah, misal untuk akar kadaka itu di antara 3.000 sampai 3.500 ohm. Lalu untuk kokopit itu 3.000 sampai 3.500 juga. Tapi untuk snitel kambing dan juga kulit pisang itu di antara 500 ohm. Oke, jadi kalau kamu menyebutkan nilai ini kan masih resistansi ya? Iya. Ya, makanya kamu harus menyebutkan kualitas dan kuantitasnya yang diuraikan. Jadi tadi sudah kamu dapat ini pengaruhnya ini, kemudian kamu harus identifikasi kuantitas dan kualitasnya fermentasi. Jadi mungkin kuantitasnya akan bagaimana terhadap hasil penguraian tadi. Kamu harus identifikasi. Nanti kamu harus perjelas. Kemudian kualitasnya apa terhadap tadi, ya, terhadap hasilnya fermentasi organik tadi. Saya maksudnya tahu dengan resistansi itu dia akan mengubah berbeda fermentasi, tapi yang dimaksud di sini adalah kuantitasnya itu kuantitas mungkin hasil fermentasi dan kualitasnya kualitas fermentasi, gitu ya. Nanti diperjelas lagi. Kemudian masih bingung ya, nanti kita diskusikan lagi. Kemudian mengapa ada 2 pertanyaan lagi. Mengapa yang 9 miliampere kok tidak baik? Tolong dijelaskan. Apa? Karena ada standar SNI tentang pupuk ya Pak. Jadi standar SNI pupuk ini yang pertama suhu di bawah 30 derajat Celcius, yang kedua bau seperti tanah dan warnanya hitam. Untuk yang 9 mA dan 12 mA itu pupuk yang dihasilkan warna bau banget sampai 1 lab bau fermentasi. Tapi untuk yang 6 mA ini baunya biasa aja, terus kalau dipegang dia kayak tanah gitu Pak. Oke, keren. Tapi nanti kualitas dan kualitas belum keren. Nanti silakan. Yang terakhir, metode penelitian ini metode penelitian apa? Kalau tadi yang kamu sebutkan itu desain, metode penelitian apa belum kamu sebutkan? Eksperimen. Sirinya apa? Karena mencoba berbagai macam besaran arus konstan, terus mencoba 6 jenis media. Oke, good. Tapi kamu nanti harus bisa menyebutkan kalau ada si Yuri ini nanti kena oleh sign, harus kamu bisa menyebutkan variabel bebas, variabel kontrol, variabel terikat, dan variabel pengganti. Kamu sudah bisa menyebutkan?
Belum ya? Variabel pembandingnya nanti ya, variabel pembandingnya kamu mencoba tanpa listrik enggak? Iya. Oke, itu variabel pembanding ya. Kemudian variabel bebasnya itu ada dua sebenarnya kamu. Terhadap jenis samanya satu, kemudian terhadap terhadap nilai ampernya tadi ya, itu Jogja, tapi ditemukan nilai OPK pada nilai 6 mili ampere. Kemudian variabel kontrolnya adalah arus kontak konstan ya. Oke, kemudian pada perlakuan mungkin volume sampah yang sama. Itu volume sampah sama ditimbang. Oke, jadi itu karena nanti ada pertanyaan. Oke, variabel kontrol silakan itu volume sampah dan sebagainya. Makasih, saya kira itu. Terima kasih Pak Matur. Terima kasih Pak Rasul. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ujang. Ya, terima kasih Mbak. Saya bangga jelas siswa kelas saya ini lalu sudah bisa menjalani ya, proses penelitian. Nah, untuk saya sebenarnya hampir sama dengan yang pertama. Dan ini merupakan suatu apa ya? Nanti kalau terjadi benar, ini menjadi suatu inovasi yang produktif. Terlebih saat ini kita tahu sendiri bahwa masalah sampah itu adalah masalah yang fenomena ya, masalah yang masalah serius. Nah, untuk itu saya ingin menyikapi dan menunjukkan itu yang pertama. Itu kan titik objeknya kan tadi namanya beratom tadi, itu sebagai titik objek daripada penelitian. Nah, yang saya ingin tarik ke belakang berkaitan dengan budaya. Ini kan kalau kita hanya meneliti dengan hanya untuk satu bentuk saja, ya. Padahal kalau kita tahu masalah sampah itu hanya urusan dengan yang namanya sisa-sisa makanan, ya. Nah, itu kan juga harus perlu dipertimbangkan kalau nanti ada pertanyaan, ya. Ini sampah ini kan macam-macam. Ini gimana caranya? Mungkin dikaitkan dengan budaya. Di sebagian kota juga ada budaya beda-beda karena apa namanya? Ada sampah plastik, sampah kertas dan seterusnya. Itu mungkin sebagai salah satu referensi kalau nanti sampai ke sana pertanyaannya mungkin ya. Kemudian berkaitan dengan yang kedua, hasil produk tadi, fermentasi tadi. Ini kalau bisa diwujudkan dalam bentuk yang real, yang jelas. Ya seperti Pak Tejo tadi pertanyaannya hampir sama. Kalau saya pengen bertanya malah apakah ini sudah ada coba secara langsung? Ya pertanyaan saya. Kalau sudah dicoba secara langsung, itu nanti bisa digunakan untuk sampel. Ini loh buktinya. Kita mengadakan penelitian dengan apa tadi itu sampah basah tadi dengan keterlibatan si beratom tadi akhirnya menghasilkan ini hasilnya. Nah itu kalau mungkin sudah dipraktekkan tidak hanya sekedar teori saja. Ini sedikit nama saya, masukan. Terima kasih. Saya kembalikan dulu. Terima kasih Pak Ujang. Masih ada dari Bapak Ibu? Ya, hanya tambah sedikit. Tadi memang sudah dimunculkan tentang makhluk BSF ya. BSF tadi muncul terus, tetapi mungkin ini perlu juga di awal saya juga tadi belum melihat ya singkatan dari BSF tadi. Mungkin diberikan di pengantarnya atau kalau sudah ya syukur, kalau belum mungkin dicek aja kembali ya untuk BSF-nya. BSF itu kan singkatannya ya. Nah, nanti kan disampaikan juga. Meskipun nanti di bawahnya lalu BSF itu tambahan aja. Itu komunikasi. Terima kasih Pak Bambang dan Pak Ujang. Nambah sedikit. Oh ya. Oke, ketika ada pertanyaan seperti Pak Ujang, ya, kamu harus bersikap terbuka terhadap pertanyaan Pak Ujang tadi yang sampah selain organik. Mau saya menjawab tadi. Oke, baik. Jadi jangan sampai kamu memaksakan tidak penelitian saya hanya ini.
gitu ya. Jadi untuk ini kalian harus menunjukkan sikap terbuka terhadap pendapat seperti ini. Nah, silakan nanti kamu jawab yang baik. Terima kasih. Oke, saya ingin bertanya saja. Nanti kalau misalkan dalam suatu forum itu nanti tentunya dari pihak peserta itu mohon hati-hati. Apakah nanti ini debat ilmiah atau debat usil? Ini satu. Yang kedua juga mohon berkaitan dengan tempo saat menjawab.